wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, semoga yang lagi dengerin ini lagi dalam keadaan sehat, iman aman, dan juga kuota aman. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang topik yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu profesi YouTuber dalam pandangan Islam. Nah, kita akan membahas apakah profesi ini yang katanya rebahan tapi cuan, tapi apakah rebahan tapi halal. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Nah, di sini udah ada 4 narasumber, yaitu ada Radit, Dara, Liza, dan juga Aji. Nah, tanpa basa-basi, kita akan mulai podcastnya. Gaskan! Nah, pertanyaan pertama. Sekarang banyak yang cita-citanya bukan dokter atau insinyur, tapi YouTuber sukses sebelum 25 tahun. Menurut kalian, profesi YouTuber ini gimana dalam pandangan Islam? Menurut saya Islam itu fleksibel. Nah, profesi YouTuber itu pada dasarnya halal, tergantung apa yang kita berikan dalam video tersebut, apakah bermanfaat atau tidak. Nah, jika bermanfaat tuh tidak jadi hanya ladang views, tapi bisa jadi ladang pahala. Kalau aku sih profesi YouTuber itu dasarnya diperbolehkan ya dalam Islam. Tapi itu juga tergantung sama isi kontennya itu melanggar syariat Islam atau enggak. Jadi hukumnya itu kalau halal ya itu bersifatnya kayak positif gitu. Jadi dimana bisa isinya kayak dakwah, motivasi agama. Tapi kalau bisa juga itu juga jadi haram karena bisa juga itu sebagai konten yang isinya kurang masuk dalam ajaran Islam, kayak hoax atau gibah gitu. Kalau menurut aku itu Islam itu bukan kayak anti teknologi, tapi yang penting itu bukan sebagus apa isi kontennya, tapi yang dilihat itu dampaknya bagi masyarakat sekitar. Kalau dari saya pribadi sih, saya setuju sama narasumber-narasumber sebelumnya. Karena profesi YouTuber itu kita bisa anggap seperti pendakwah, tapi di zaman sekarang. Nah, misal kita menyebarkan kebaikan, kita menyebarkan informasi, kita menyebarkan edukasi. Tapi perlu diketahui kalau profesi ini seperti pedang berbilah dua. Kita tuh harus berhati-hati atau konten yang kita berikan itu negatif. Karena siapa tahu ada anak kecil yang sedang menonton kontennya malah ikut coba-coba gitu. Dan seperti saya, opini saya gitu sih. Bagus. Berarti profesinya boleh ya, tapi mentang-mentang kita asal upload, yang penting FYP. Nah, seberapa penting sih memperhatikan isi konten? Menurut saya sendiri itu isi konten yang paling penting ya. Kita tuh harus sesuai isi kontennya. Karena viewers kita itu juga tanggung jawab kita. Jangan mentang-mentang kita udah famous, kita udah terkenal, kita ngasal-ngasal buat kontennya. Konten itu harus yang berkualitas, harus yang edukatif, dan lain-lain lah. Asal nggak negatif aja, tidak promosi kejahatan gitu. Oke, saya sih. Kalau menurut aku itu konten yang baik itu isinya itu tidak menyesatkan dan bisa bermanfaat gitu. Kalau aku sih buat memperhatikan isi konten YouTube itu penting banget, karena kita kan buat konten YouTube itu pasti ada tujuannya sendiri kan. Tujuannya pasti salah satunya buat dapat penghasilan. Nah, jadi isi konten itu yang kita buat kan ada plus minusnya ya. Jadi itu juga mempengaruhi buat kehalalan penghasilan kita juga. Terus di situ kita juga bertanggung jawab syariah dari kreator itu terhadap penonton yang menonton dari konten-konten kita. Kalau menurut saya ya, kan kadang nih ada orang yang mikir langsung yang penting viral dulu kan. Nah, viral tuh belum tentu benar. Nah, benar belum tentu viral kan. Gitu. Nah, ngomongin konten dan nilai, sekarang kita masuk ke topik yang sering bikin netizen debat panjang nih. Nah, bahkan lebih panjang dari iklannya sendiri. Bagaimana pandangan kalian soal YouTuber yang promosiin iklan judi atau judol? Wah,
judi atau judul ya. Kalau judi atau judul itu Islam sebenarnya nggak boleh lah ya. Bahkan kalau promosinya aja juga nggak boleh. Nanti jatuhnya dosa jariah dong, misalnya pada ikut-ikutan, misalnya pada apa. Contohnya saya sendiri, saya pernah kemakan iklan judul, saya coba tapi untungnya kalah sih. Jadi saya nggak coba lagi. Nah, lanjut. Kalau menurut saya tuh judi itu kan haram ya di dalam Islam, maka segala bentuk sesuatu terhadapnya itu misalnya kayak promosi iklan judul itu termasuk haram dan dilarang untuk dilakukan. Oke, jadi di sini aku juga setuju sama dua narasumber yang tadi kalau emang judul sendiri dalam Islam itu emang haram ya. Dan meskipun alasannya itu cuman konten, iklan atau promosi, tapi itu tetap aja menyebarin keburukan ke orang lain gitu. Nah, banyak youtuber yang menerima iklan judi emang karena bayaran yang besar kan. Cuan. Nah itu tapi dapat dampak buruk ke kehidupan mental, ekonomi. Ya, pada ikut-ikutan ini ya kan. Ya, Miskin semua dong. Nah, selain iklan tuh, tantangan kan bisa datang dari mana aja, terutama kalau dalam profesi YouTuber kan tantangan tuh bisa datang dari kolom komentar kan. Nah, gimana kalau kita bikin konten dakwah tapi malah dibilang sok alim atau sok tahu? Sapi banget. kalau menurut saya nih, yang penting niatnya. Kalau niatnya dakwah, komentar seperti itu cukup dibaca lah dan dimasukkan hati. Sama kalau dibilang soal alim itu ya itu sebenarnya juga bisa dibilang kayak ujian buat kita sendiri yang bisa memperkuat nilai dakwah kita sendiri, dan lanjutin aja, kayak nggak usah peduli kata-kata orang lain dan lanjutin aja semuanya itu dengan ikhlas dan kemauan diri kita sendiri. Kalau menurut aku itu sama konten yang sesuai dengan dalil dan bisa dinikmati dengan secara hikmat itu sebenarnya kalau ada yang bilang komen so alim gitu cek aja gitu, nggak usah dimasukin ke hati. Saya setuju sama narasumber sebelumnya. Selagi kita buat kontennya bermanfaat, bagi kita itu benar. Kalau komen-komen buruk itu saya rasa kalau channelnya udah besar wajar ya halnya ya. Tapi jangan kita masukkan hati deh. Selagi kita udah benar buat kontennya, anggap aja lah itu cuman makin tinggi pohonnya makin kencang anginnya gitu ya. Itulah. Alright, nice. Segment 4. Tadi kan kita bahas iklannya nih, sekarang kita lanjut ke dompetnya. Nah, kalau kita dapat uang dari iklan judi, menurut kalian itu halal atau haram? Menurut saya nih, kalau penghasilan itu dari iklan judi itu sebaiknya dihindari. Karena kan pasti uang itu didapatkan dari cara yang buruk kan, dan itu hukumnya jelas haram. Kalau aku sendiri sih dalam pandangan Islam sendiri ya, ada mayoritas ulama yang nyatain kalau sumber yang penghasilannya haram itu hasilnya juga haram. Jadi monetisasi iklan judi ini tuh nggak bisa dibenarin. Kalau menurut aku itu kan judi itu aktivitas yang diharamkan ya oleh Islam. Maka meskipun itu terlihat menguntungkan, namun tuh bisa menjadi beban kita di akhirat nanti. Iya sih. Kalau judi sendiri ya, monetize sendiri, walaupun dalam luarnya itu kita cuan, bisa beli mobil, bisa beli rumah, tapi kalau caranya sendiri haram, itu pasti bakal ada konsekuensinya cepat atau lambat. Itu bisa jadi mungkin dosa jariah atau apa. Ya intinya kita harus punya integritas sendiri gitu dalam mencari duit, walaupun sulit, ya yang penting halal gitu caranya. Oke, terakhir nih, setelah bahas resiko dan tantangannya, gimana caranya agar generasi muda bukan cuma nonton dakwah, tapi juga jadi pembuat konten dakwah? Oke, kalau dari saya sendiri itu tergantung dari konten yang ditonton ya. Karena ada beberapa pendapat dan opini, kalau misalnya kita menonton hal baik, cenderung kita itu akan mengikuti dan bahkan menyebarkannya ke hal baik. Kalau si A bilang hal baik,
kan kita melihat si A itu sebagai orang yang wah keren juga dia berbuat baik, otomatis yang lainnya juga akan mengikuti dong, karena itu juga konsep dari sebuah dakwah ya. Kak, menurut aku itu motivasi generasi muda itu kan akan tumbuh ketika kita itu mendapat dukungan, bimbingan, bukan malah dihakimi ketika kita sedang proses belajar dalam berdakwah. Kalau aku sendiri sih kayak anak muda ini nggak harus nunggu buat jadi orang yang sempurna atau ustadz dulu ya untuk berdakwah. Jadi selama yang disampaikan mereka itu baik dan sesuai dengan ajaran Islam, itu juga bisa jadi contoh untuk salah satu media berdakwah itu. Cuman kalau buat membuat kontennya sendiri itu menurutku sesuai emang kemauan dia sendiri aja gimana. Nah, tadi Generasi muda itu perlu diyakinkan ya bahwa mereka memiliki peran penting kayak apa ya, sebagai pembuat konten dakwah ya kan. Terus karena pesan yang disampaikan oleh anak muda akan apa ya, lebih masuk ke generasi mereka. juga mau diingat juga. Oke. Oke, baik, Masya Allah. Diskusi kita hari ini bukan hanya nambah wawasannya, tapi nambah pengingat juga untuk kita. Intinya YouTuber itu bukan cuman bisa menjadi ladang pahala, tapi juga bisa menjadi ladang masalah, tergantung konten, niat, dan juga sumber penghasilannya. Oke, terima kasih untuk para narasumber dan juga sobat podcast yang udah ngedengerin. Semoga setelah ini kita bukan cuma scroll YouTube, tapi juga mikir sebelum upload konten yang kita buat. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan juga terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.